warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat belajar bukan? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Jadi, makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Nah, sahabat, sama halnya seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual. Yuk sekarang kita mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif terlebih dahulu ya. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada perkembangbiakan tersebut dihasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu secara ovivar atau bertelur, vivivar atau melahirkan, ovovivivar atau bertelur sekaligus melahirkan. Kita akan bahas dimulai dari ovivar. Ovivar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk dalam kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan berkembang biak menjadi embrio. Kemudian embrio berkembang di dalam telur dan dilindungi cangkang. Kemudian induk hewan mengeluarkan telurnya dan telur menetas menjadi hewan baru. Ciri-ciri dari ovivar yaitu tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, dan tidak melewati masa mengandung. Ovivar dengan pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina, contohnya pada bebek, ayam, burung, dan penyu. Sedangkan ovivar dengan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina, contohnya pada ikan dan katak. Yang kedua adalah vivivar, terdapat pada hewan mamalia. Ovum yang telah dibuahi sperma akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk. Induk hewan yang mengandung selama beberapa bulan dan akan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara umum dengan vivivar yaitu mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Contoh hewan yang berkembang dengan vivivar yaitu harimau, kucing, sapi, lumba-lumba, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ovovivivar. Embrio tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Kemudian telur membesar di dalam tubuh induk betina. Telur kemudian menetas dan anak hewan keluar dari induk betina seperti melahirkan. Contohnya terdapat pada beberapa jenis ular, hiu macan, jenis kadal, dan kuda laut. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi menjadi 3. Kita akan membahas yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Umumnya terjadi pada hewan bersel satu, yaitu hewan yang ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop.
Contohnya pada amuba. Yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi, yaitu dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Contohnya pada cacing planaria. Yang ketiga yaitu pembentukan tunas, yaitu tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Contohnya pada Hydra, Porifera, dan ubur-ubur. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar IPA dengan tertib. Terima kasih ya sahabat yang telah menyimak video ini. Semoga ilmunya sahabat bermanfaat dan jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Sahabat, tugas IPA kali ini yaitu membuat mind mapping dari materi perkembangbiakan pada hewan. Poin yang ditulis yaitu yang pertama, tujuan dari perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, perbedaan perkembangbiakan hewan secara generatif dan secara vegetatif. Sahabat, yang ketiga yaitu sahabat juga memberi contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Dan yang keempat, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan pembentukan tunas. Baik sahabat, terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.